iPhone 15 Pro Max. Inilah flagship premium kasta tertinggi terbaru Apple di tahun 2023 ini. Dan akhirnya udah 1 bulan gue pakai iPhone 15 Pro Max sejak hari pertama perilisannya. Gue pick up unitnya di Singapura. Dan makin kesini, gue merasa improvement pro lineup iPhone 15 series di tahun ini kerasa cukup signifikan jika dibandingkan seri iPhone 14 di tahun lalu. Mulai dari port USB-C, bezel yang jauh lebih tipis, telephoto lens 5 kali zoom khusus di seri iPhone Pro Max ini, dan chipset A17 Pro hingga material titanium terbaru untuk lapisan body lineup iPhone Pro model Apple di tahun ini. Tapi sayangnya di awal perilisannya, Pro lineup iPhone 15 tahun ini punya isu overheat dan back glass belakangnya yang durability-nya jadi seringkih rempeyek udang. Dan semua itu akan kita bahas secara tuntas dalam video kali ini. This is iPhone 15 Pro Max, saya Indra and you're watching iTech Live. So let's get started. Sama halnya seperti iPhone 15 base model. Untuk desain yang digunakan pada seri iPhone 15 Pro dan Pro Max tahun ini sebenarnya adalah grand design yang sebelumnya digunakan juga pada seri iPhone Pro model 12, 13, dan 14. Bedanya di iPhone 15 Pro dan 15 Pro Max punya brush titanium finish pada bagian pinggirnya dan frosted glass finish pada bagian belakangnya. So far desain ini menurut gue jauh lebih nyaman dibanding 3 generasi iPhone Pro lineup di tahun sebelumnya yang menggunakan gloss stainless steel finish. Di ujung-ujungnya ini udah nggak ada feel tajam-tajamnya lagi, kerasa lebih grippy aja dalam genggaman. Finishing matte titaniumnya juga ini bikin iPhone 15 Pro lineup tahun ini punya kesan yang lebih mature dan genggamannya juga kerasa lebih mantap. Detail serat-serat titaniumnya ini bikin khas banget untuk Pro model iPhone di tahun ini. Walaupun di luar sana ada isu masih banyak ceplakan jari yang akan tertinggal di beberapa warna-warna tertentu iPhone 15 Pro series tahun ini. Tapi so far untuk sebulan gue udah pakai warna natural titanium ini, bisa gue pastikan untuk warna-warna yang punya kontras natural titanium atau white titanium ini harusnya aman-aman aja kok. Yang jelas ini nggak akan secemong gloss stainless steel finish seperti iPhone Pro model di tahun-tahun sebelumnya. Di samping itu bobot juga punya pengaruh besar dalam feel grip iPhone Pro model di tahun ini. Berkat material titanium yang punya durability lebih kuat dan bobot yang jauh lebih ringan, penurunan bobot di sekitar 20 gram ternyata ini punya pengaruh yang berasa banget saat dalam genggaman. Pada awalnya selain dimensi, bobotlah yang menjadi salah satu keraguan gua di setiap ada rasa untuk menggunakan iPhone Pro Max series. Tapi kayaknya gue akan buat pengecualian untuk di iPhone 15 Pro Max ini. Entah kenapa sampai hari ini gue masih nyaman aja makainya saat gue mengoperasikan iPhone ini dengan satu tangan hingga saat gue ngantongin iPhone 15 Pro Max ini. Dan berbeda dari base model yang lebih warna-warni, tahun ini Apple menyediakan 4 opsi varian warna titanium black, titanium white, titanium blue, dan natural titanium atau unit yang sedang kita gunakan untuk bikin video review kali ini. Semua warna-warnanya ini terkesan kalem dan elegan, gak begitu mencolok atau segembira warna base model. Awalnya gue juga sedikit ragu dengan warna natural titanium ini, takut warnanya gak jelas, kelihatan kusem, dan ternyata setelah gue lihat secara langsung, ternyata tone warnanya ini cakep banget. Ada tone silver yang cukup tegas mengingatkan gua kayak di warna grey-nya MacBook atau abu-abunya konsol klasik PlayStation 1. Dan dipertegas juga dengan aksen natural titanium di bagian pinggirnya yang bisa berubah-berubah mood colornya kalau lagi kena bias cahaya. So far menurut gua warna natural titanium ini unik banget, calon-calon bakal jadi warna goib saat iPhone 15 Pro udah rilis di Indonesia. Mirip kayak fenomena warna Deep Purple di seri iPhone 14 Pro di tahun lalu. Untuk storage masih ada 128, 256, 512, dan 1TB untuk varian Pro 6,1 inch. Sedangkan untuk Pro Max 6,7 inch-nya storage-nya start di 256, 512, dan 1TB aja. Jadi udah nggak ada lagi opsi 128 khusus di varian Pro Max. Rekomendasi gue buat kalian yang mau pakai lama iPhone 15 Pro series ini, maybe 2-3 tahun ke depan bisa ambil yang storage 256 atau 512 sekalian. Dijamin udah puas banget dengan internal storage segitu. Resolusi display pada iPhone 15 Pro Max adalah 2796 x 1290 pixel dengan tingkat kerapatan pixel di 460 ppi. Juga diagonal displaynya ini 6,7 inch khusus di seri Pro Max atau Plus base model. Menggunakan panel OLED Super Retina XDR display signature-nya Apple yang gua rasa udah nggak usah diraguin lagi untuk kejernihan serta ketajaman visual yang dihasilkan. Tingkat kecerahannya juga udah up to di 2000 nits. Untuk di bawah sinar matahari secara langsung, kalian tetap bisa ngelihat display iPhone 15 Pro Max ini
ini dengan sangat amat jelas. Dan karena ini adalah line up Pro, otomatis spek layarnya ini udah jelas Pro Display. Refresh rate udah pasti di 120Hz dan bisa drop ke 1Hz untuk fitur always on display. So buat kalian yang gaming atau pengen dapetin experience UI animation khas iOS yang smooth dan fluid banget, udah jelas Pro model adalah pilihan yang paling optimize untuk itu. Bezel iPhone 15 Pro dan 15 Pro Max di tahun ini juga lebih tipis. Gue jamin kalian pasti bakalan notice ini saat udah hands on produknya secara langsung. Memilih iPhone 15 Pro Max di tahun ini buat gue ini menjadi nilai plus. Bezelnya kelihatan lebih seamless dan rasanya layarnya jadi kerasa jauh lebih lega lagi karena ini menggunakan diagonal layar 6,7 inch, jadinya mantap sekali. Hal baru di iPhone 15 Pro lineup di tahun ini adalah Action Button, sebuah button dengan fungsi dinamis yang kini bisa kita kustomisasi untuk actionnya. Dan akhirnya berakhir juga era tombol mute switch setelah 16 tahun dipertahankan Apple sepeninggalan Steve Jobs, yang kini diganti menjadi Action Button ini. Benar-benar keputusan yang sangat berani dari Apple. Fungsi Action Button ini nggak hanya bisa untuk silent mode aja, di settingnya kita bisa ubah jadi fokus, kamera, flashlight, voice memo, magnifier, shortcut, dan accessibility. Kita juga bisa set secara spesifik seperti set kamera untuk selfie, video, dan lainnya. So far setelah 1 bulan ketakutan gue akan mudahnya kepencet action button ini ternyata aman aja kok. Nggak gampang kepencet secara accidentally karena untuk aktifin action button ini harus tap and hold, jadi nggak cuma single press aja. Harapan gue semoga di update iOS berikutnya action button ini bisa lebih multiple action ya, misalnya tap and hold untuk mute, double tap untuk kamera, dan triple tap untuk flashlight tanpa harus ngakal-ngakalin pakai shortcut. Chipset yang tertanam pada lineup iPhone 15 Pro di tahun ini bisa dibilang cukup spesial, A17 Pro. Ini adalah kali pertama Apple menyematkan kata Pro untuk chipset yang tertanam pada device iPhone-nya. Sama halnya seperti chipset Apple Silicon M1 atau M2 Pro pada lineup MacBook atau iPad, chipset A17 Pro juga kini seakan-akan dipisahkan kastanya oleh Apple dengan chipset Bionic lainnya. Jadi kalau di antara kalian ada yang masih berangan-angan kapan ya chipset M1 atau M1 Pro di MacBook atau iPad masuk ke iPhone, ya ini A17 Pro ini bisa dibilang chipset M1 versi iPhone. Dan bisa dipastikan juga untuk iPhone seri Pro di tahun-tahun berikutnya bakalan dibekali dengan chipset Pro series seperti ini, sedangkan untuk base modelnya tetap ditanamkan chipset Bionic series. Detail speknya A17 Pro chip ini punya new 6-core CPU, new 6-core GPU, dan new 16-core neural engine. Untuk RAM-nya di 8GB. Keren. Skor Antutunya gue dapat di average 1.430.000-an, dan untuk Geekbench 6-nya gue dapat di 7.200-an untuk multi-core skornya. Lalu perihal keputusan Apple untuk narik developer game besar untuk ngeporting game konsol atau PC ke dalam ekosistem Apple, buat gua sebuah hal yang di luar prediksi BMKG sekali. Di saat di luar sana pasar smartphone lagi berperang spek untuk running game-game mobile, Apple kini malah berfokus untuk ngeporting game-game next gen untuk running secara native di iPhone. Dan cuma di seri Pro model dengan chipset A17 Pro inilah nantinya kalian bisa mainin game-game next gen seperti Resident Evil 4, Village, The Division 2, Assassin's Creed Mirage langsung dari iPhone ini. Sayangnya untuk game yang paling dekat baru akan dirilis pada akhir Oktober ini, Resident Evil 4 dan Resident Evil Village. Mungkin nanti gue akan buat videonya secara terpisah dan secara spesifik gimana performa chipset A17 Pro ini untuk running game-game next gen konsol secara native di iOS. Selebihnya untuk mainin game-game mobile seperti Genshin Impact ini udah easy banget lah ya, rasanya wong chipset di A16 sebelumnya aja udah lancar banget kok. Refresh rate ProMotion Display 120Hz nya juga kerasa smooth banget di sini. Untuk mainin game-game lainnya seperti FIFA Mobile dan Call of Duty Mobile juga smooth aja dengan settingan grafik mentok kanan. So far chipset A17 Pro ini udah capable banget untuk running games maupun aplikasi-aplikasi berat yang emang membutuhkan kinerja prosesor tinggi. Tapi sejauh ini gue masih belum nemuin mentoknya ini chipset tuh semana. Percuma juga kan kayak punya mobil balap mesin V12 tapi tracknya cuma 100 meter. Di tesnya di Green Cop BSD lagi. Makanya gue penasaran banget gimana performanya untuk running game AAA yang bertahap akan dirilis Apple di akhir tahun ini untuk iPhone 15 Pro dan iPhone 15 Pro Max. iPhone 15 dan iPhone 15 Pro lineup di tahun ini udah dibekali dengan USB-C. Yang bikin beda di iPhone 15 Pro dan Pro Max ini, USB-C konektornya udah USB 3.0, yang mana data transfer speednya ini up to di 10 gigabit per second. Ini 20 kali lebih cepat dari USB-C port yang ada pada iPhone 15 base model, yang mana USB-C-nya ini punya limitasi cuma mendukung USB 2.0 dengan speed di 480 Mbps. Speed yang sama seperti Lightning port. Parah kan? Nggak tahu tanya Apple loh, kok tanya
saya. Tapi yang penting tahun ini iPhone base model at least akhirnya udah USB-C lah ya. Di video full review sebelumnya juga gue udah bahas soal flexibility USB-C pada iPhone base model. Kembali ke iPhone 15 Pro Max gue ini, USB-C 3.0 10 gigabit per second. Bedanya apa? Ya speed. Basicnya adalah read speed dan write speed saat sedang ada aktivitas transfer data. Atau contohnya mungkin buat kalian para videographer, sekarang kalian udah bisa rekam footage video kalian langsung ke external storage lewat USB-C iPhone ini. Nah, disinilah kecepatan USB-C sangat berpengaruh untuk read and write speed data ke SSD. Di sini gue coba rekam ProRes video 4K 60 fps langsung ke SSD eksternal gue, nggak ada masalah sama sekali dari saat gue rekam dan pada saat gue preview di SSD-nya. Bahkan ada juga yang rekam langsung ke SD card dengan dongle SD card converter gitu. Ini kayak udah macem kamera profesional aja sih. Jadi tinggal tarik aja data dari SD card atau SSD langsung transfer ke komputer untuk editing. Tapi sekali lagi, untuk perekaman external storage ini kalian butuh SSD atau SD card yang high speed banget ya kalau emang mau capture footage high resolution seperti dengan format Apple ProRes video, karena size-nya ini gede banget. Dan tentunya kini kalian juga jadi nggak perlu khawatir lagi soal storage iPhone kalian yang bakalan sempit karena terbukanya akses file sharing berkat USB-C ini. Selebihnya masih banyak banget hal yang bisa kita lakukan dengan USB-C ini pada iPhone. Hopefully kita akan bahas ini untuk di video berikutnya ya. Fitur kamera harusnya bakalan menjadi hal utama sebagai pertimbangan kalian jika nantinya kalian akan meminang iPhone 15 Pro Max di tahun ini. Untuk desain layout kamera belakang masih sama seperti Pro model di tahun lalu. Triple kamera lens, ada dual tone LED flash, microphone hole, dan LiDAR sensor khusus untuk yang di Pro model iPhone ini. Spesifikasi dari masing-masing ketiga lensanya ini standard wide lensnya di 48 megapiksel 24mm f1.8, ultra wide lens 12 megapiksel 13mm f2.2, dan telefoto lens khusus di iPhone Pro Max yang kini punya 12 megapiksel 120mm focal length dan f2.8 untuk aperture-nya. Banyak yang bilang ini lensa periskop ya, tapi Apple lebih senang nyebutnya dengan Theta Prism Telephoto. Pada aplikasi kameranya, Apple juga kini memberikan keterangan focal length pada satu kali zoomnya ya, dari 24mm, 28mm, dan 35mm. Dan kita bisa set defaultnya juga pada menu setting kameranya. Walaupun ini cuma sekedar cropping aja, tentunya ini akan sangat berguna banget buat teman-teman smartphone fotografer di luar sana yang kini bisa menentukan focal length fotonya untuk hasil yang lebih dramatis dan sesuai yang diinginkan. Dan khusus di iPhone 15 Pro Max, kini opsi telefoto zoomnya udah sampai 5 kali dengan focal length di 120mm. Berbeda dari iPhone 15 Pro yang 6,1 inch yang zoomnya cuma mentok di 3 kali aja. Bukaan lensanya juga cukup besar di f2.8, jadi harusnya cukup capable juga untuk hasilnya di tempat-tempat minim cahaya atau pada malam hari sekalipun. Untuk opsi digital zoomnya juga bisa sampai 25 kali untuk foto dan 15 kali untuk video. Dan gua amazed banget dengan image processing Apple di seri iPhone 15 Pro Max ini. Berkat Photonic Engine yang lebih disempurnakan, hasil foto dengan digital zoom mentok di 25 kali aja hasilnya ini masih kelihatan tajam dan udah nggak pecah-pecah lagi kayak di seri-seri iPhone sebelumnya. Begitupun juga untuk videonya, kalau dirasa 120mm atau 5 kali zoom masih kurang cukup, kita bisa push ke digital zoom 15 kali dan result videonya juga masih terbilang sangat baik sekali kualitasnya. Membuat iPhone 15 Pro Max kini bisa jauh lebih diandalkan kameranya, mungkin kalau lagi nonton konser atau kalau lagi ke kebun binatang. Bisa foto dari jauh, nggak perlu deket-deket dan ada rasa takut akan dioncop singa. Untuk perekaman 4K 60 fps juga kini udah bisa di ketiga lensa iPhone 15 Pro ya, baik ultra wide, standard wide, dan telefoto. Transisi perpindahan lensanya ini juga juara banget lah ya, makin halus aja rasanya di seri iPhone tahun ini. Kini juga kita bisa rekam video dengan format Apple ProRes video hingga resolusi 4K 60 fps langsung ke external storage melalui USB-C di iPhone 15 Pro series. Dengan di-unlocknya fitur ini membuat kamera di iPhone 15 series Pro tahun ini tuh kerasa jauh-jauh lebih profesional, karena nantinya harusnya bakalan semakin mempermudah untuk efisiensi waktu post production dan tentunya ngejaga internal storage iPhone kita yang punya ruang lebih terbatas. Dan berikut ini adalah hasil sampel foto dan video dari iPhone 15 Pro Max. Selamat menyaksikan.
kukuruyuk. Ayam goreng. So far ini adalah kamera iPhone yang hampir sempurna yang Apple miliki untuk saat ini. Jika kebutuhan kalian adalah untuk foto dan videografi di smartphone, kayaknya emang udah paling bener ambil seri iPhone 15 Pro Max ini. Seriously, kalian bakalan ngerasa tenang karena punya lensa sapu jagat dari ultra wide sampai telephoto zoom hanya dari sebuah smartphone yang bisa masuk ke saku celana kalian. Untuk battery capacity yang ada pada iPhone 15 Pro Max besaran mAh-nya di 4441 mAh. Walaupun ini adalah kapasitas besaran mAh yang nggak begitu signifikan perubahannya jika dibandingkan dengan iPhone Pro Max di tahun lalu, buat gue dari user yang sebelumnya menggunakan iPhone 6,1 inch ini berasa banget lompatan ketahanan baterainya. Seriously, gue kayak main Pokemon Unite 3-4 game ini baterainya kayak cuma ngurang di 10%-an aja. Untuk dipakai seharian sih gue yakin ini masih aman banget ya dengan catatan penggunaan normal aja, nggak dipakai full gaming atau editing video secara terus-terusan. Lalu perihal soal isu overheat di awal perilisannya, gue sendiri jujur nggak ngalamin itu, paling cuma anget-anget aja ya kalau lagi dipakai gaming. Dan semenjak Apple ngerilis iOS 17.0.3 yang mana emang targetnya adalah untuk fix temperatur bug pada iPhone 15 Pro seriesnya mereka, abis update semuanya udah langsung solve kok. Gue jarang ngerasain iPhone anget-anget aneh lagi saat idle, bahkan saat gue gaming sekalipun. Untuk baterainya juga kerasa jadi jauh lebih irit setelah update di 17.0.3. And again, karena iPhone yang gue gunakan ini Pro Max series, jelas gue ngerasa improvementnya ini kerasa jauh banget awetnya dari seri iPhone 14 Pro di tahun lalu. Well, sebenarnya untuk harga iPhone 15 maupun 15 Pro tahun ini harusnya sih worth it aja dari improvement fitur dan lainnya. Karena iPhone 15 series masih menggunakan release price yang sama seperti pada generasi iPhone 14 series di tahun lalu. Harusnya. Hingga pre-order resminya dibuka di Indonesia dan kita sama-sama tahu ya, untuk iPhone 15 dan 15 Pro series ada kenaikan harga di range 500 sampai 1 jutaan untuk di hampir seluruh modelnya. Dan untuk harga mungkin udah banyak gue bahas ya di video sebelumnya, silahkan ditonton aja untuk lebih detailnya. Tapi overall buat gue soal harga ini relatif lah ya. Jika buat kalian nggak masalah nambah 500.000 atau 1 juta lebih mahal dari seri iPhone tahun sebelumnya untuk upgrade iPhone lama kalian ke seri iPhone 15 Pro atau 15 Pro Max di tahun ini, ya langsung gas aja. Akhirnya kita sampai juga di kesimpulan. Jika kita melihat ke belakang fitur-fitur baru yang dihadirkan pada iPhone 15 Pro Max ini, ya bisa dibilang udah kurang signifikan apa lagi. Dimulai dengan USB-C port yang udah 3.0 10 gigabit per second, A17 Pro chip yang cuma eksklusif ada di Pro model, action button, bezel yang kini jauh lebih tipis bikin layar iPhone yang emang udah bening ini jadi kelihatan lebih luas dan lebih cantik lagi. Lalu improvement pada sektor kamera yang membuat iPhone 15 Pro Max ini rasanya jauh-jauh di atas varian yang base modelnya. Upgrade atau improvement yang ada pada Apple iPhone 15 Pro lineup di tahun ini rasanya kayak lebih dikhususkan untuk teman-teman di luar sana yang butuh performa chipset tinggi untuk produktivitas maupun gaming, dan juga untuk kalian yang suka foto dan videografi di smartphone-nya, khususnya untuk varian iPhone 15 Pro Max yang sedang gua gunakan saat ini dengan lensa telefoto 5 kali zoom-nya. Soal isu backlash yang jadi makin ringkih kayak rempeyek udang, gua rasa ini berkaitan dengan desain baru housing Apple yang kini backlash-nya bisa dilepas secara langsung dan terpisah.
dan ternyata malah membuat seperti ada ruang kosong antara bagian back glass dengan housingnya di sekitar area coil MagSafe-nya. Tujuan awal Apple memang biar lebih repairable aja katanya buat usernya yang pengen ganti back glass belakangnya. Jadi ya mungkin aja side effect-nya bikin back glass iPhone 15 Pro series jauh lebih ringkih dibanding seri sebelumnya. So mending hati-hati aja dengan bagian kaca belakang iPhone 15 Pro ini, atau better pakai case aja kalau kalian nggak mau uji nyali. Dan kalau ada pertanyaan ambil iPhone 15 Pro atau 15 Pro Max, jujur gue masih kangen banget dengan sizing 6,1 inch yang kerasa jauh lebih compact aja. Tapi so far setelah 1 bulan ini, nilai plus yang gue dapatkan dengan iPhone 15 Pro Max ini adalah kamera yang lebih advance dengan telephoto lens, layar yang lebih luas untuk ngedit atau gaming dengan bezel yang kini makin seamless tipisnya, dan baterai yang jadi jauh lebih awet jika dibandingin dengan varian iPhone 15 Pro 6,1 inch. Sejauh ini gue puas dan happy banget dengan keputusan gue untuk pakai iPhone 15 Pro Max sebagai daily driver gue. Lalu base model atau Pro model, ya silahkan dilihat lagi aja perbedaan fitur-fiturnya dan disesuaikan dengan keperluan kalian. Karena tentu ada alasan tertentu kenapa Apple menyediakan varian iPhone base model khusus untuk penggunanya yang mungkin ingin menikmati fitur-fitur terbaru iPhone 15 series tanpa harus mengeluarkan budget lebih untuk iPhone Pro model. Keputusan untuk upgrade atau tidaknya semua gue kembalikan kepada kalian. Tanyakan lagi pada diri kalian, lebih pilih fitur yang ada di base model atau yang di Pro model, atau mungkin upgrade ke seri-seri iPhone di bawahnya jangan-jangan juga udah lebih dari cukup. Gue cuma mau bilang aja teknologi bakalan terus berkembang even di saat kalian masih bingung menentukan untuk upgrade ke seri iPhone yang lebih baru di setiap tahunnya. Jadi hold atau upgrade iPhone di tahun ini, atau tunggu iPhone 16 series di tahun depan. Thank you guys for watching. Saya Indra. Until next time.